sun melts my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. Shalom, kembali bersama saya dalam topik kita kali ini, ekspektasi versus realita. Ada sebuah kalimat manajemen berkata begini, gagal membuat rencana sama artinya dengan merencanakan untuk gagal. Ungkapan ini hendak menyatakan betapa pentingnya suatu perencanaan yang matang untuk melakukan apa saja. Namun bagaimana jika rencana yang kita sudah susun itu gagal? Tidak terlaksana sesuai ekspektasi kita? Apakah itu berarti bahwa kita salah merencanakan atau ada faktor lain yang menyebabkan kegagalan rencana itu? Contoh, mungkin saudara pernah merencanakan bersama keluarga untuk berlibur ke suatu tempat dan sudah membooking tempat dan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pihak setempat sesuai yang disediakan, dengan harapan dapat menikmati sesuai fasilitas yang disediakan bersama keluarga. Namun, menjelang keberangkatan, tiba-tiba keberangkatan dibatalkan karena satu dan lain hal. Kira-kira apa yang saudara pikirkan atau katakan? Pastinya kecewa karena liburan yang sudah dipersiapkan gagal. Itu realitanya. Contoh lain, ketika sepasang anak muda yang sedang lagi jatuh cinta dan mereka ingin menikah cepat-cepat, tidak sabar lagi untuk membina sebuah rumah tangga. Mereka berpikir dan dapat membayangkan dengan berumah tangga seperti semanis madu, seindah pelangi. Tetapi seiring waktu berjalan, realitanya tidak seperti ekspektasi mereka. Kenyataan tidak sesuai harapan. Siapa yang salah? Apa respon saat menghadapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Siapa penyebabnya dan siapa yang salah? Kecewa? Putus asa? Karena tidak sesuai dengan realita? Saudara, orang yang hidup dalam kekecewaan atau keputusasaan lebih menitik beratkan pada penyebab masalah dan lebih suka menyalahkan orang lain atau mungkin bahkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada satu peristiwa yang pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam sebuah perencanaan namun tidak sesuai ekspektasi. Tercatat dalam 2 Korintus 1 ayat 19-20. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Rasul Paulus sudah menyusun rencana dengan baik. Ia sudah mengatur sedemikian rupa rencana perjalanannya ke Korintus untuk kedua kalinya. Rasul Paulus ingin melihat dan menolong jemaat yang penuh masalah ini. Namun, Paulus terpaksa mengubah rencana itu. Perubahan rencana itu rupanya membuat beberapa orang merasa bahwa Paulus tidak konsisten dalam menyusun rencana. Paulus pelin-pelan dalam sikapnya. Paulus berupaya menjelaskan mengapa terjadi perubahan rencana itu. Kita mengetahui bahwa surat 2 Korintus adalah surat apologetika Paulus. Bagi Paulus, rencana-rencana yang disusunnya tidak didasarkan atas kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Ia mengandalkan Tuhan dalam rencana yang disusunnya. Sehingga jika rencana itu berubah, itu berarti bahwa Allah mempunyai maksud yang lain. Saudaraku yang terkasih, hanya ada jawaban ya terhadap semua janji-janjinya. Tidak ada sikap ambigu atau mendua dalam janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak seperti janji-janji manusia, hanya manis di bibir saja hari ini iya, besok tidak. Namun Allah selalu menepati janjinya bagi orang-orang yang setia dan percaya di dalam rencana Allah. Sebab hanya di dalam Dia ada kesempatan, termasuk perubahan yang harus terjadi dalam rencana itu. Amin.
Sekalipun kita sudah berdoa dan merencanakan hal-hal penting, baik dan bermanfaat bagi banyak orang mungkin, namun rencana itu tidak harus terjadi seperti rencana kita yang kita anggap baik itu. Rencana kita bisa berubah, ekspektasi kita bahkan bisa gagal. Realita tidak sesuai yang diharapkan, namun dalam kegagalan rencana kita tidak sesuai ekspektasi kita. Disitulah kita dapat melihat rencana dan maksud Allah yang pasti dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hal ini diteguhkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, hidup yang kita jalani mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi selama kita hidup dalam rencana Allah, sebenarnya hidup kita sudah terencana dengan baik. Kalau kita tidak mendapatkan atau memiliki apa yang kita sukai, tidak sesuai ekspektasi kita, maka sukailah apa yang kita dapatkan atau miliki itu. Karena dalam realitanya, rencana Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, ketika merencanakan, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Rencana kita bisa berubah karena ada rencana Allah yang lebih mulia dan pasti dibandingkan rencana kita. Karena Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi saudara dan saya. Amin. Tetaplah menaruh ekspektasimu hanya kepada Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.